Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mungkin kembali lagi pada praktikum terakhir sekaligus kelas terakhir ya untuk Big Data Analytics, melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu kita telah belajar mengenai penentuan anomali dan forecast gitu teman-teman. Dan pastinya kita masih menggunakan data yang sama dari hasil cleaning Google Colab yang udah kita lakukan di minggu kemarin. Nah, untuk yang ketiga ini adalah materi what if analysis, di mana what if analysis ini berkaitan dengan skenario atau simulasi skenario yang bisa kita gunakan untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah. Jadi seperti decision making tool dalam kita menanggapi sebuah masalah. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam dataset kita, masih sama yang seperti kemarin, itu kita menggunakan dataset hasil cleaning, di mana itu ada 7 kolom data, yaitu ada kuantitas, ada harga, ada data transaksi, kemudian ada kategori produk, ada diskon yang digunakan, ada total amount atau total pendapatan, dan area store gitu yang ada di dataset tersebut. Yang kita kemarin buat dataset itu terdiri dari 4 area ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke what if analysis ini, kita harus tahu dulu permasalahannya yang mau kita buat solusinya, atau mau kita buat skenario solusinya. Nah, untuk di sini itu adalah temanya, yaitu pendapatan atau revenue perusahaan. Berdasarkan data ini yang saya peroleh itu dari line chart, kemudian kalian masukkan itu pada transaction date dan sum total amount, itu ternyata perusahaan mengalami penurunan pendapatan, teman-teman. Di sini ada keterangannya bahwa sum of total amount trended down, atau artinya itu ada pergerakan menurun ya pada pendapatan itu sebanyak 51,44% dari pendapatan awal between 2023 sampai 2024, di mana 2023 sendiri total amount revenue-nya perusahaan ini yaitu 238 triliun. Tapi ketika menginjak pada tahun 2024 atau 6 bulan setelahnya itu diperoleh hanya 116 triliun. Gitu ya teman-teman. Nah, itu kan kalau misalkan tempatkanlah kalian itu sebagai pemilik perusahaan. Kalau kalian melihat grafik yang menurun ini, pasti pusing kepala kita ya. Waduh, 50% keuntungan atau 50% pendapatan kita hilang begitu aja. Dan kita belum tahu permasalahannya itu karena apa. Nah, jadi Power BI ini nanti kita akan gunakan, yaitu what if analysis, metode what if analysis untuk membantu kita membuat keputusan dalam setidaknya meningkatkan pendapatan untuk menghindari yang sebelumnya, seperti yang sebelumnya dalam 6 bulan terakhir gitu teman-teman. Jadi ini adalah sistemnya yang kita analisis dari data historis untuk kita gunakan ke depannya gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu pada latar belakang masalah itu ya bisa kita tempatkan kita berperan lagi nih sebagai analis teknik industri. Itu kita membantu buat solusi, itu bisa menggunakan pendekatan yang tadi yang namanya what if analysis. Kita bakal membuat beberapa skenario yang sekiranya bisa mendongkrak revenue kita. Kayak dari informasi yang kita miliki tentunya. Kalau dari informasi yang kita miliki, kita hanya ada 7 data ya, dimana kita ada total amount, ada soal area, kuantitas, produk kategori, price, dan discount. Nah, kalau misalkan orang awam itu mungkin bisa bilang, oh mungkin biar laku nih, kayaknya penjualan kita turun karena belakangan ini sepi deh. Gimana kalau misalnya kita naikin diskon? Kalau logikanya, kalau diskon naik tanpa ada pertimbangan lain, pastikan keuntungan kita juga bakal menurun ya, pasti akan ditekan lagi, dan itu juga mungkin itu hanya memancing banyak konsumen, memang banyak yang beli tapi margin keuntungannya belum tentu naik gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin oh ini ada kuantitas, kenapa kita nggak naikin aja coba ya, apa karena kuantitasnya kurang atau bagaimana gitu, makanya turun pendapatan kita. Kalau kita naikin kuantitas tanpa melihat dampak lain juga kan pasti ada yang membengkak, yaitu apa, biaya operasional, biaya produksi, atau biaya lainnya ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang harganya naik, misalnya di sini ada harga nih. Nah, mungkin harga bisa kita naikin, tapi yang kita nggak tahu harganya perlu dinaikin seberapa banyak dan nanti dampak ke yang lain itu seperti apa.
Nah, itu kita nggak bisa cuman asal tebak-tebak aja gitu teman-teman. Semuanya kan perlu perhitungan. Nah, teknik industri sendiri itu kita itu bisa menggunakan Power BI dengan pendekatan what if analysis ini untuk membantu menemukan setidaknya dari satu skenario itu kita bisa tahu nih dampak-dampak keputusan yang kita ambil, atau dari 6 data yang kita punya ini keputusan apa yang setidaknya paling optimal gitu yang bisa diambil dan bisa markup revenue kita gitu teman-teman. Nah, dan tentunya selain kita bakal bisa buat what if analysis dengan penggunaan Power BI, kita bakal bisa membuat yang namanya tampilan visualisasi dalam dashboard, di mana berarti kita bisa mensimulasikan perubahan harga itu dengan base pembuat keputusan dan juga dengan tampilan interaktif gitu teman-teman. Dan pastinya juga bisa kita jadiin analisis lanjutan gitu, seperti itu ya. Nah, untuk praktikum ini tanpa berlama-lama mungkin langsung kita masuk aja dalam praktiknya. Jadi praktik yang bakal kita lakukan ini adalah membuat simulasi skenario pada kenaikan harga. Nah, mungkin masih banyak ya tadi ya, kita nggak bisa cuman stop di satu skenario aja, bisa jadi kita buat beberapa skenario lain. Nah, tapi dengan waktu praktikum gitu, itu bisa teman-teman simulasikan sendiri kalau misalkan mau mencoba skenario lain gitu. Baik, untuk tahap ini itu berbeda dengan tahap sebelumnya, di mana kalau anomali dan forecast itu kan biasanya hanya menggunakan visualisasi ya. Visualisasi ini kemudian kita juga setting parameternya itu ketika kita udah mengaktifkan menu anomali dan forecast. Beda sama what if analysis, ini ada beberapa fitur tambahan yang bisa kalian gunakan teman-teman. Yang pertama itu ada di bagian atas, ada yang namanya modeling. Ketika kalian klik di sini, ini muncul beberapa fitur yang bisa kalian manfaatkan. Nah, tapi kalau untuk what if analysis sendiri, kita bakal menggunakan new measure dan new parameter. Dimana kalau new measure ini singkatnya seperti kita masukin logic mathematicsnya dulu. Jadi logika matematikanya, rumus matematikanya kita masukkan atau kita input dulu logikanya untuk penghitung. Lebih singkat lagi, kita sudah pernah belajar di praktikum OR, di mana kita belajar menghitung transportasi dan lain-lain itu menggunakan solver ya teman-teman. Nah, itu sama seperti konsepnya itu, kita masukin dulu rumusnya, baru kita hidupkan solvernya. Nah, untuk what if analysis sendiri itu sama, hampir mirip konsepnya. Jadi, kita masukin dulu rumus logiknya itu di new measure, kemudian untuk set parameternya, kita bakal menggunakan new parameter. Gitu teman-teman. Jadi ketika nanti kita buat simulasi, pastinya nggak cukup dong kalau misalkan kita masukin function doang. Tapi kita perlu alat bantu untuk menentukan berapa sih kelipatan atau tingkatan simulasi yang bisa kita terapkan pada kasus kita. Nah, itu dibantu dengan new parameter. Mungkin sekarang kita bisa langsung masuk untuk membuat new measure ya teman-teman. Nah, sebelum kita buat rumus, kan tadi itu permasalahan kita adalah penurunan pendapatan. Untuk selanjutnya, kita bakal membuat what if analysis dengan skenario utama itu menaikkan harga. Nah, menaikkan harga itu kan nggak cuma-cuma ya. Kita nggak bisa naikin harga langsung 100%, 50%, 80%, markupnya tinggi itu kan nggak mungkin. Kayak mungkin dengan isu yang sekarang, beberapa barang-barang naik karena plastik naik gitu. Nah, itu juga kan kenaikan yang beberapa persen itu aja sangat berpengaruh ya teman-teman sama kita. Nah, itu sama seperti halnya. Walaupun kita menaikkan harga, itu skenario yang perlu dikaji lagi gitu. Jadi jangan hanya berhenti pada skenario 1, tapi di sini kita fokus untuk
buat satu skenario sebagai praktik ya, what if analysis ini. Nah, kita ini punya data ini cuman terdiri dari 7 kolom. Dan kalau kalian lihat, per kolomnya itu totalnya dari persatuan kuantitas dan persatuan hari transaksi, persatuan satu jenis produk gitu. Jadi masing-masing bukan dalam kelompokan. Nah, untuk kita melihat secara tahu ya dampak nanti simulasi harga yang kita naikkan dengan pendapatan kita perlu tahu dulu nih total pendapatan yang secara yang dijumlahkan gitu, yang harus di summarize gitu. Nggak bisa kita cuman mengandalkan tabel total amount ini, padahal tabel total amount ini kan per row ya teman-teman, per baris, jadi kita belum ada nih totalnya. Nah, makanya di sini sebelum kita beralih ke skenario, ada satu data yang perlu kita set baru. Harus kita masukin dulu logiknya, yaitu total pendapatan atau total penjualan gitu. Nah, kita bakal klik yang namanya new measure, bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kalian hapus dulu aja, karena measure ini sebenarnya ya perhitungan gitu, rumus perhitungan gitu. Untuk nama functionnya itu bisa kalian sesuaikan. Nah, untuk sekarang saya bakal pakai total sales karena kita belum ada nih total sales. Kita masih adanya itu nilai secara satuan, misalkan satu kuantitas ini laku di tanggal ini jam segini gitu. Itu belum ada tuh dalam satu hari berapa pendapatannya per produk, total kuantitas itu belum ada. Nah, ini kita harus dibuat summarize logic dulu. Kita logikanya itu kita rangkum dulu menjadi total pendapatan sebelum kita buat skenarionya. Nah, untuk penjumlahan itu kan kalau di Excel itu kita ada yang namanya sum ya, SUM. Nah, itu sama seperti di Power BI itu, tapi bedanya kita namanya sum X. Kenapa sum X? Karena kalau sum aja itu di Power BI, kalau sum doang itu dia menghitung per baris aja teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita mau sum X itu artinya kita menghitung dulu per baris data, terus nanti kita jumlahkan keseluruhannya. Misalkan nanti mau produk A. Nah, nanti dia cara kerjanya dia summary dulu nih. Dia jumlahkan dulu nih dalam satu barisnya. Misalkan dalam satu baris waktu tanggal 22. Nah, baru nanti dia jumlahkan dari yang sebelumnya. Jadi dia summarize all table lah gitu, all rows dari semua data yang dia punya. Tapi kalau sum doang itu dia cuma menghitung satu baris. Itu bedanya. Kalau di Excel kan kita bisa blok ya gitu. Nah, ini beda sama Excel. Nah, ketika kita udah sum X, kita baru buka kurung, sama seperti Excel ya. Pasti kita untuk masukkan function itu kita buka kurung dulu. Nah, di sini udah ada guide-nya teman-teman. Sebenarnya ada table, terus ada expression. Nah, table yang dimasukkan itu adalah dataset yang akan kita gunakan. Dataset yang akan kita gunakan adalah hasil cleaning. Jadi setiap kalian mau masukin bukan numerik, itu pastikan kalian masukin petik 1. Nah, baru kalian klik. Nah, dia bakal otomatis. Jadi, kalian nggak perlu yang namanya ketik manual, karena lama juga dan mengurangi yang namanya typo yang mengakibatkan bentuk error dalam logic model ini. Nah, kita udah masukin nih table atau datanya yang bakal kita jadikan bahan analisis. Nah, baru kita koma, masukkan expressions. Nah, expressionnya ini adalah logic matematiknya. Jadi, kita masukin formulasi fungsinya yang mau kita hitung. Nah, kalau misalkan total sales, berarti yang kita jumlahkan apa?
kita punya yang namanya produk kan. Kita punya produk, punya kuantitas dan harga. Untuk menentukan berapa pendapatan, pasti yang bakal kita jumlahkan itu adalah perkalian antara kuantitas dan harga. Ya dong, kalau misalnya kita menjual barang, kalian punya barang 5, satu harganya 50.000, berarti kan kalian bisa mikir dong, oh berarti nih hari ini gue bisa menghasilkan sekian dari kuantitas dan dikalikan dengan price-nya, yaitu tadi 250.000 ya berarti. Itu berarti yang namanya expression-nya, dimana total sales itu logiknya adalah perkalian antara petik satu lagi antara si kuantitasnya itu kalinya itu dengan bintang ya, masih sama seperti di Excel, dikalikan dengan yang namanya harga dari produk tersebut itu. Jadi ini kita buat general function gitu teman-teman. Jadi rumus umumnya. Nanti kalau per produknya itu bakal ada sesi nanti di akhir kita bakal buat filter gitu, filter slicer yang kayak pernah kita gunakan di forecast gitu teman-teman. Nah kalau udah selesai, kalau menandakan rumus kalian itu salah, itu bakal muncul ada tanda merah. Kalau misalkan warnanya tidak merah berarti udah benar. Itu bisa kalian okein aja. Nah, selanjutnya itu kita bisa, karena kita udah berhasil ya buat functionnya, kita baru membuat parameternya. Bisa kita balik ke modeling dan kita buat new parameter. Nah, buat new parameter ini kita bakal pilih yang numeric range, di mana numeric range ini digunakan ketika ada input perhitungan dari DAX atau new measure tadi gitu teman-teman. Karena tadi kan kita masukin dulu rumusnya, makanya kita pilih yang namanya numeric range karena bakal berkaitan. Nah, untuk name-nya itu bebas. Untuk di sini karena kita mau buat skenario harga, saya bakal buat yang namanya simulasi harga. Nah, selanjutnya kita bakal milih tipe desimal. Kenapa kita pilih yang namanya desimal? Karena sebenarnya lebih mempermudah kita dalam memasukkan rumus dan lain-lain. Bayangkan kalau kita pakai whole number atau angka seutuhnya ya. Kalau 10% ya 10. Nanti di rumusnya itu perlu ditambahin tadi kali 100 atau dibagi 100. Dan itu kan lebih memperpanjang atau memperumit model matematis yang kita gunakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat new measure yang kita masukin, itu lebih baik kita pakai desimal aja gitu teman-teman. Nah, kalau minimum itu angka minimal yang bisa kita lakukan simulasi. Misalkan kita mau masuk menggunakan simulasi sampai kenaikan 100% gitu. Nah, kalau 100% itu berarti nilai maksimumnya. Nah, berarti kalau minimumnya kita bakal pakai 0. Karena ya biar kita tahu berangkat dari 0 sampai terakhir. Jadi kita tahu tuh versi aktual dan versi yang sudah disimulasi. Nah, untuk kali ini, karena ini karena ini harga, kita nggak bisa tuh naikin yang langsung 100%, 80%. Itu nggak mungkin kita lakukan ketika kita miliki perusahaan. Mungkin untuk range normalnya, itu kita tetapkan aja kenaikannya sampai 30% ya. Nah, karena kita desimal, berarti kita masukinnya dalam 0,3. Jangan salah ya teman-teman. 0,3. Wait. 0,3. Nah, selanjutnya default-nya itu kita pilih 1. Kemudian default-nya pilih 1. Default-nya pilih 0. Jadi default itu adalah kondisi aktualnya. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau increment-nya itu adalah kelipatan. Jadi setiap kalian melakukan simulasi itu kenaikannya per berapa sampai mencapai nilai maksimum. Untuk
kelipatannya kita pakai karena kita pakai satuan maksimalnya itu 30%, kita per 5% aja ya. Karena kalau kita per 1% itu terlalu kecil, tapi kita juga nggak bisa. Boleh nggak Kak, kalau misalkan increment-nya kelipatan simulasinya itu langsung aja 10%? Itu boleh, itu wajar dilakukan, tapi untuk sebagai analis itu kita nggak bisa cuman memakai range yang sedikit gitu. Semakin sedikit increment-nya dari total maksimumnya, berarti kan total yang bisa kita analisis perubahannya itu semakin sedikit juga ya, makanya kita pakai 0,05 aja. Nah, habis itu di sini udah pastikan harus muncul add slicer, karena ketika kita create nanti dia otomatis ngebuat slicernya, jadi kita nggak perlu buat manual. Nah, ini adalah slicernya udah jadi nanti bisa digeser-geser tuh, setiap kenaikan itu 0,05 atau setiap 5%. Nah, tapi yang baru jadi adalah baru slicer aja, baru alat bantunya untuk melakukan simulasi. Tapi untuk skenario-nya kita belum ada. Makanya untuk di skenario-nya kita bakal buat lagi, itu ulang dari awal, kita buat new measure baru untuk rumus dari skenario kita. Berarti kita namakan di sini skenario sales. Nah, kalau untuk namanya kalian bebas ya mau buat apa. Ini saya pakai yang penggunaan bahasa ini nggak perlu kalian samakan. Kalau kalian mau buat skenario aja, tahu namanya apa, bebas gitu. Nah, ketika udah skenario sales, kita pasti pakai sum X lagi, karena kita kan mau buat rumus penjumlahan gitu. Kita mau menjumlahkan data gitu ibarat kata. Nah, kita masukin lagi, kalau tabelnya itu bakal hasil cleaning lagi, karena kita masukin datasetnya dulu, baru kita masukin expressionnya. Nah, kalau sebelumnya kita kan expressionnya adalah total salesnya. Nah, sekarang kita baru mau masukin skenario-nya, di mana skenario-nya itu kan ketika kita menaikkan titik-titik persen harga, apa yang terjadi pada penjualannya, betul kan? Nah, berarti dari hasil total sales tadi itu dikalikan lagi dengan persentase simulasi yang udah kita set tadi di sini di parameternya. Gimana Kak, bingung nih? Saya ulang ya. Jadi kan tadi kita itu udah masukin untuk menghitung total sales secara general, bukan per row lagi, bukan per baris. Kita udah ada tadi hasilnya dari kuantitas dikalikan harga. Nah, itu untuk jumlah pendapatan. Nah, untuk melihat berapa nilai dari hasil skenario, berarti kan total sales yang awal itu dikalikan dengan total persentase yang kita naikin. Ya dong, dari nilai awal nih, misalkan pendapatan kita 1 juta. Nah, untuk skenario sales kan bakal bertambah atau berkurang yang difaktorkan dengan simulasi parameter harga atau yang udah kita buat tadi yang di slicer ini kan, yang dari 0 sampai 30%. Nah, makanya kita bakal buat lagi rumus yang dikalikan dengan simulasi harganya yang tadi. Jadi kita bakal masukin pertama sama hasil kuantitasnya, yang kuantitas itu dikalikan dengan titik lagi apa tadi, price ya, untuk menghasilkan total salesnya. Nah, setelah itu dikalikan lagi dengan yang namanya hasil simulasinya. Nah, hasil simulasinya itu berarti kan 1, karena kita pakai desimal ya, kita pakai 1 ditambahkan dari simulasi harga value yang tadi. Jadi jumlah,
ketika nanti kita mau geser misalkan 10% gitu. Misalkan kita naiknya 10% ya. Nah, itu dia bakal dikalikan dengan 100. Satu ini maksudnya dari harga awal ditambahkan dengan kenaikan harga yang sebelumnya gitu teman-teman. Jadi kenaikan harga dari, misalkan tadi kita bilang kan total pendapatan awal kita tuh 1 juta, tapi kalau misalkan kita mau naikin 10%, berarti kan 10% dari 1 jutanya itu berapa? Nah, itu ditambahkan. Nah, itu adalah hasil akhirnya teman-teman gitu secara rumus. Nah, kalau kayak gini kan mungkin kalian agak susah dibaca. Nah, ini bisa kita buat yang namanya susunan seperti coding Python. Jadi kayak ada pemisahnya antara expression. Nah, itu caranya bisa kalian shift enter. Nah, itu dia bisa ke bawah. Nah, setiap function itu pasti di sisi yang paling kiri. Sama ya seperti kita ngoding. Nah, kalau untuk isinya itu dia pasti ke menjorok gitu teman-teman, biar kita bisa memisahkan atau cara bacanya itu biar nggak pusing gitu ya. Nah, hasil cleaning itu untuk datanya, ini membantu kalian nanti kalau kalian ngetik biar nggak bingung. Nah, ini kemudian kali ini untuk datasetnya, nih. Nah, ini baru kita masuk ke expressionnya. Nah, expressionnya hasil kuantitas. Untuk perkalian juga kita taruh bawah aja. Nah, perkalian. Kemudian di sini kita pisahkan lagi. Kita masukin juga untuk, karena kita ada 2 perkalian ya. Jadi kita harus ngasih dalam kurung lagi. Nah, ini adalah function yang kedua, yaitu dari harganya itu dikalikan dengan total simulasi yang selanjutnya, baru nanti dikali kuantitasnya gitu teman-teman. Jadi harganya bukan harga awal lagi, tapi harga awal dikali sama harga yang udah ditambahin simulasinya, dari simulasinya gitu. Nah, ini kita enter lagi. Ini sebenarnya nggak perlu kalau kalian bisa membacanya. Ini kenapa saya turun-turunin seperti ini biar mempermudah kalian aja dalam membaca itu ya. Bisa kalian ikutin, bisa kalian lurus aja kayak tadi. Nah, ini kalau kalian mau melihat lebih mudah gitu teman-teman. Nah, ini ya hasil fungsi matematis yang bisa kita gunakan, di mana yang kita bakal pakai adalah dari dataset hasil cleaning. Yang bakal kita kalikan hasil dari skenario itu adalah perkalian dari kuantitas dikalikan dengan harga hasil simulasi, di mana harga asli aktual dikalikan persentase simulasinya, atau 100 ditambah simulasi harga value-nya gitu teman-teman. Kalau naik 10% berarti dikali 110%, seperti itu. Nah, kalau udah kita bisa klik save gitu. Nah, dengan ini itu udah tersimpan, kita bisa ke modeling lagi. Jadi selanjutnya karena kita udah buat ya skenario salesnya, baru kita membuat rumus untuk totalnya, total secara pendapatan total amount kayak awal tadi kan. Yang bakal kita buktikan adalah dari total amount yang sebelumnya itu sama yang sekarang itu kenaikannya seperti apa kan. Nah, makanya kita nggak cukup kalau sales saja, tapi kita mau membuat all sales. Jadi semua total penjualan atau dalam satu perusahaan ini dalam 1 bulan gitu, atau dalam periode tertentu dia bisa menghasilkan berapa sih pendapatannya, dan biar nanti kita tahu grafik kenaikan atau penurunannya. Karena kita bakal masukin rumus lagi pastinya, karena di sini kita nggak mau buat untuk slicer lagi ya. Nah, untuk buat all sales itu kita bakal masukin fungsi matematis lagi,
dari hasil yang nanti itu kan bakal muncul ya. Tadi kan kita udah buat yang namanya total sales. Tapi kalau misalkan all sales ini hubungannya sama total pendapatan, tapi tanpa filter yang bakal kita masukkan. Itu nanti kan filternya bakal mungkin kalian bakal kalau mau latihan tuh bisa pakai filter apapun. Nah, kalau di sini tuh nanti kita bakal pakai filternya itu pakai produk kategori. Jadi sama seperti forecast yang sebelumnya. Jadi kita tahu tuh nanti apa yang pengaruhnya ketika nanti produk A dinaikkan harganya sekian, itu apa pengaruhnya dengan revenue-nya. Dan nanti juga bakal ada seperti yang di awal, nanti bakal ada perbandingan juga sama data aktual dan data simulasinya. Nah, makanya all sales digunakan untuk menghitung total sales tapi tanpa filternya, jadi secara total sales gitu. Makanya disebutnya all sales. Nah, karena kita buat all sales, saya bakal buat yang namanya all sales di sini, dimana sama. Nah, tapi perbedaannya dia bukan menjumlahkan, tapi dia memanggil hasil dari total sales yang sebelumnya, tapi bakal dihitung secara keseluruhan, semua produk, semua jenis, total tentang waktu dan lain-lain, area gitu. Kalau misalkan nanti kalian mau buat filternya bukan berdasarkan produk kategori, kalian mau area dan lain tuh boleh. Tapi sekarang kita bakal produk kategori karena sebelumnya kita forecast itu dalam produk kategori ya teman-teman. Jadi kita bakal masukin yang namanya calculate. Karena di sini dia bakal seperti memanggil penjumlahan dari summarize model yang sebelumnya gitu. Jadi dia calculate dari total sales. Nah, ini kalau kalian masukin kurung, nah bisa muncul. Terus kemudian kita pakai yang all karena kita bakal menghitung semuanya. Nah, untuk yang all itu berarti dari datanya, karena kan kita mau secara keseluruhan salesnya. Kemudian baru kita masukin yang kategori, yang produk kategori. Jadi hasil cleaning clustering store area pada produk kategori. Kalau misalkan kalian mau coba area, itu kalian bisa pakai area. Tadi hapus saja. Nah, ini bisa pilih yang lainnya. Tapi di sini kita bakal produk kategori. Gitu ya, teman-teman. Baru nanti kalian tutup 2 kali karena yang pertama kan untuk menutup functionnya all, kemudian kita untuk menutup expression yang total sales. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal simpan. Nah, ini udah jadi untuk all sales-nya. Jadi kita udah set nih dia rumus untuk menghitung all sales, ada total sales, dan lain-lain. Nah, baru setelah kita buat all sales kan itu secara general ya dari semua data, yaitu dari produk kategori. Jadi 4 produk ini ditotalkan. Nah, sedangkan kita bakal menggunakan yang namanya filter produk. Makanya kita bakal buat yang namanya selected sales atau yang dipilih, sales yang dipilih. Nah, selain total sales, kita buat rumus untuk yang produk atau kategori yang kita pilih. Gitu ya teman-teman singkatnya. Nah, entah kalau kalian mau beda bahasanya lebih dipahami nggak apa-apa. Mau penjualan berdasarkan yang terpilih dan lain-lain tuh boleh. Nah, tapi bisa dipertimbangkan kalau misalkan rumus dari DAX ini juga ada maksimal penulisan notasinya teman-teman. Nah, jadi kalau bisa kalian kalau masukin nama rumus itu jangan terlalu panjang-panjang. Jadi 2 kata gitu. Nah, kita bakal milih selected cells, Nah, untuk di selected cell sama seperti yang sebelumnya. Tapi bedanya tadi kan all. Sekarang kita pilih yang terpilih aja.
Jadi kita sama sebelumnya itu kita pakai calculate lagi. Terus kita masukin expressionnya dari total sales. Karena itu adalah total pendapatannya ya. Kemudian kita masukkan dari yang namanya all selected. Kalau tadi kan all. Nah, sekarang kita pakainya all selected. Karena kalau all aja berarti kan semuanya. Kalau all selected itu tuh artinya yang dipilih oleh si user atau dipilih sama kita. Baru isinya masih sama, yaitu kita pakai yang produk kategori. Kalau misalkan kalian mau coba di skenario lain tuh boleh. Tapi bisa pilih kalau misalkan tadi area ya pilihnya area gitu. Jadi kita pilih yang produk kategori. Nah, setelah udah jangan lupa ditutup. Nah, jika sudah kita klik yang namanya save atau di commit. Si rumusnya di lock gitu, disimpan. Nah, itu kita udah buat all sales tanpa filter. Terus kemudian kita udah buat rumus untuk sales yang dipilih sesuai dengan kategori dipilih user. Terus yang terakhir kita bakal ngebuat yang namanya final skenario-nya. Berdasarkan dari apa? Kalau di awal kan kita buat sebagai base saja, rumus base. Kalau nilai skenario harga itu tuh dari kuantitasnya dikalikan dengan harga yang sudah di markup sesuai dengan simulasi kenaikan harga yang diinginkan, ya kan. Nah, kalau misalkan kita tadi udah ada all sales terus selected sales, kita harus buat logic baru untuk sebagai final simulasi kita gitu, ibarat kata. Makanya di sini kita buat final skenario. Tapi secara rumus itu sama, teman-teman. Tapi di sini ketika nanti kan kita buat dashboard terus ada filternya. Nah, ini kayak nge-recall lah. Nge-recall rumus-rumus yang sebelumnya. Dimana rumus sebelumnya adalah dari all sales. All sales itu dikurangi dengan yang dipilih, kemudian ditambah dengan nilai yang skenario salesnya. Jadi logikanya kayak total pendapatannya dikurangin dengan penjualan yang lama atau pendapatan yang lama, terus ditambah lagi dengan hasil penjualan yang baru gitu, teman-teman. Nah, setelah udah bisa kalian tambahkan. Nah, karena tadi kita udah buat sampai final skenario ya, teman-teman. Dimana yang udah di recall dari hasil yang sales atau pendapatan ketika kita milih kategori dan pilihan skenario kita dan lain-lain yang udah kita buat sebelumnya. Nah, yang kurang itu adalah kita membandingkan. Tadi kan kita mau lihat ya dari yang awal sama yang hasil skenario itu apakah optimal gitu, apakah dia membuktikan dapat meningkatkan pendapatan kita gitu. Nah, itu kita bisa buat yang namanya selisih dulu. Jadi kita bisa membandingkan tuh pengurangan antara si skenario sama yang total pendapatan aslinya. Baru nanti kita bisa buat perbandingannya. Itu makanya di sini kita bakal buat selisih antar skenario. Namanya mungkin biar membandingkan itu kita buat nilai aktualnya dilawankan oleh hasil skenarionya. Skenarios. Nah, untuk hasilnya itu berarti dari skenario yang terpilih itu dikurangkan dengan total salesnya gitu ya, karena kan nanti skenario yang kita terpilih itu maksudnya berapa si slicer ini, misalkan kita pilih kenaikan di 5%, berarti nilai pendapatannya yang diambil itu ketika harganya dinaikin 5% dari harga awalnya terus dikurangin dengan si
harga aktualnya gitu logikanya. Baru kita commit lagi atau kita save. Nah, baru ketika kita sudah dapat selisih, baru deh kita bisa buat tampilan persentase. Nah, ini kita udah paling terakhir nih. Dari tadi satu-satu terus ya, Kak. Tapi masih ada, tapi ini udah paling terakhir untuk menentukan persentase perbandingannya atau persentase perubahan dari nilai awal sampai hasil skenario yang kita pilih. Jadi tadi biar kita beda ya, kita masukin yang namanya persentase perubahan gitu ya. Karena bahasa Inggris dari awal kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kalian pengen buat yang lebih baru, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa lain tuh gak apa-apa. Asalkan memudahkan kalian. Nah, oke, ini udah ya. Nah, persentase dari perubahan ini yang pastinya kan itu dia pembagian ya teman-teman kalau kita buat persentase. Nah, itu sama konsepnya seperti persentase, rumus persentase yang kita ketahui biasanya itu pasti dibagi, berarti ada penggunaan divide di sini. Nah, divide-nya antara apa? Dari hasil actual versus skenario tadi sama dibagikan dengan pastinya total sales-nya. Gitu ya. Ini pasti tahu semua karena rumus persentase harusnya paham semua ya. Nah, ini adalah nanti kita tahu nih ternyata kenaikannya itu berapa persen. Kalau misalkan menurun pasti kan dia bakal ada nilai minusnya gitu. Sudah kita save. Nah, untuk perumusan ini udah selesai teman-teman. Good job ya. Nah, terakhir kita baru membuat visualnya. Kan saat ini kita baru buat visual ini yang simulasi doang nih. Kita belum buat yang lain-lain. Belum ada pendukungnya untuk sebagai media kita ya. Hasil dari si simulasi yang udah kita buat tadi. Nah, sekarang kita bakal ngebuat, kalau udah simulasi harga, kita bakal ngebuat yang namanya seperti ini, teman-teman. Button slicer untuk produk kategori. Jadi nanti kita pakai yang seperti biasa, kita pakai button slicer aja, mempermudah. Nah, terus kita drag itu dari si produk kategorinya. Masih sama ya seperti yang sebelumnya. Nah, ini untuk ya tampilan seperti biasa. Kalian mau select all, nanti kan tadi kan ada yang select all ya. Ini bisa mempermudah kita kalau misalkan kita mau lihat nggak per produk aja, gimana kalau totalnya gitu. Nah, ini untuk tampilannya saya mau yang horizontal aja biar kita muat banyak. Nah, tinggal kita perbesar. Kalau untuk ini kalian bisa bebas ya penulisannya dan lain-lain. Nah, gitu. Nah, selanjutnya balik lagi ya teman-teman, kalau untuk visualisasi itu kita nggak fokus dalam ya pengindahan gitu ya, untuk visualnya displaynya gitu kita nggak fokus ke sana. Jadi kalian bisa explore lagi di rumah. Kalau misalkan dashboardnya nanti mau warna pink, warna apa, itu boleh. Nah, oke, selanjutnya kita udah ada nih slicernya, udah bisa diklik. Berarti nanti kita milih elektronik udah muncul, kita slide tuh bisa udah ada gerak. Nah, apa yang belum itu adalah tabel informasinya yang paling penting, ini belum ada gitu. Kita cuman baru ada yang cuman sebagai alat bantunya aja. Oke, kita rapin dulu ya. Maaf ya agak sakit mata gitu. Nah, selanjutnya kita bakal menggunakan KPI. Nah, kenapa kita pakai KPI? Karena tadi kan banyak banget ya, ada final skenario, ada bla bla bla, itu banyak datanya. Jadi untuk ketika kalian mau ngegunain banyak data, itu lebih baik kalian menggunakan yang namanya KPI, teman-teman. Jadi memudahkan memunculkan banyak data pada
satu dashboard gitu. Jadi kita pakai KPI di sini. Nah, nanti muncul seperti ini. Gitu, teman-teman. Nah, ini bisa diperbesar aja karena ini main karakternya di sini. Nah, setelah kita udah buat KPI-nya, udah kita mungkin kalian udah disusun formasinya seperti saya tadi. Nah, ini baru kita masukin kontennya mau apa aja yang mau dimunculkan ke dalam KPI. Yang pastinya yang bakal kita munculkan di KPI ini itu informasi-informasi penting saja ya teman-teman. Jadi nggak perlu dimasukin semuanya. Yang pertama tuh pasti kita bakal memasukkan yang namanya all sales-nya. Jadi kan kita mau lihat ya total pendapatannya per kategori atau per semua kategori. Jadi kita bakal masukin dulu informasi total pendapatannya. Nah, ini. Nah, kalau misalkan udah muncul kayak gini, ini apa ya Kak? Kok 3E15? Nah, ini udah sesuai dengan pertambahan atau penjumlahan rumus model matematis yang kita udah masukin. Dimana tadi kan all sales itu adalah perhitungan dari semua total sales atau dari si penjumlahan awal dari kuantitas yang terjual dikalikan price-nya atau harganya, terus secara general tanpa pemilihan kategori kayak satu produk aja atau apa, ini semua produk. Nah, ini munculnya berarti 3E. Ini secara total. 3E15 ini maksudnya 3-nya itu dalam triliun, kayak 3 kuadriliun jadinya. Jadi banyak banget nolnya. Jadi ada plus E15 ini artinya ini teman-teman, terlalu besar. Nah, lanjut, itu kita nggak hanya cukup dalam all sales, pasti kita bakal masukkan lagi informasi yang lain. Kalau misalkan all salesnya udah ada, berarti kita bakal butuh yang selected sales, karena ya selain kita pengen tahu jumlah yang totalnya, kita mau tahu jumlah ketika kita milih salah satu produk. Pas diklik itu langsung muncul tuh, oh buku itu menghasilkan 632 triliun. Kalau elektronik itu menghasilkan 623 triliun. Nah, dari sini tuh kita tahu mana produk yang memiliki pendapatan paling kecil. Nah, artinya yang paling kecil kan barang elektronik. Nah, seperti itu. Jadi itu membantu kita juga dalam menganalisis nanti. Selanjutnya baru masuk ke main karakter kita nih di what if analysis, dimana kita masukin perbandingan antara si nilai aktual sama hasil skenario-nya. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, ini selisihnya ya teman-teman ya. Selisih dari si nilai aktual sama yang skenario. Apakah dia menambah atau tidak, memberi keuntungan atau tidak maksudnya. Nah, selanjutnya baru kita masuk yang persentase. Nah, persentase ya berarti hasil persentase dari si actuals dan skenario ini. Dan kita masukin yang persentase. Tadi kita namainnya change from simulation. Sebentar. Diklik lagi. Nah, sampai muncul yang di sini baru kita masukin change from. Nah, ini adalah bentuknya nanti persentase. Kalau di sini adalah selisih. Kalau di sini adalah total pendapatan atau total penjualan per kategori yang kita pilih. Nah, kalau ini adalah total secara general. Sebenarnya kalau kita klik select all, dia bakal sama nilainya. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita udah selesai ngebuat yang namanya KPI. Selanjutnya kita bakal ngebuat untuk visualnya, untuk membandingkan lah sales awal dari sales setelah simulasi tapi secara terpisah. Kalau ini kan secara summary ya, ketika kita ngebuat hasil. Nah, ketika kita membuat simulasi harga seperti ini, nah kita perlu bahan analisis baru atau tampilan visualisasi baru untuk visual perbandingan antara sales awal sama sales terakhirnya. Jadi
selain 2 ini kita perlu satu lagi gitu teman-teman. Nah, kita pilihnya itu bisa pakai yang namanya cluster column chart karena nanti bakal ada beberapa kan. Untuk column chartnya kita pilih yang ini. Nah, kita pilih satu dulu, kita buat satu dulu. Nah, ini kita perkecil. Ya, simulasi. Oke, segini saja cukup. Mungkin ini bisa kita kecilin ya, karena biar muat gitu untuk yang lainnya. Oke, bisa kita perbesar. Nah, mungkin cukup. Nah, untuk yang di sini tadi kan udah saya bilang ya, ini untuk melihat kayak kenaikannya gitu, kenaikan atau perbandingannya itu berdasarkan si bar chart ini. Nanti berarti kita klik, yang kita masukkan berarti sama. Pertama untuk di x-axisnya itu berarti di garis X itu kita pakai produk kategori, karena kan yang di sini kita bakal dari produk kategori ya. Setelah udah ada, nah ini baru kita masuk ke y-axis, dimana y-axis itu kan berarti untuk dinilai sininya ya, atau bisa kita sebut sebagai value lah, value dari grafiknya. Nah untuk value-nya kan kita nanti munculnya itu bar ya teman-teman, bar chart gitu. Nah bar chart itu untuk mempermudah kita melihat perbandingan. Kalau ini kan kita lihat agak pusing ya untuk melihat si yang namanya angka. Mungkin bisa dianalisis, tapi secara visual display itu mungkin kurang representasi lah data perubahannya itu. Makanya kita menggunakan si yang namanya tambahan bar chart. Nah, di sini tadi kita udah buat produk kategori. Nah, untuk memunculkan nilainya berarti kita menggunakan dua data ini karena kita bakal membandingkan, ini untuk all sales-nya. All sales itu berapa? Misalkan dari 3 quadrillion ini misalkan, itu nanti dibandingkan sama skenario terpilih, itu dia apakah naik atau apakah turun, nanti dia divisualisasikan oleh bar chart. Jadi kita masukin aja langsung untuk data fields di y-axis atau di value-nya, itu kita masukin yang namanya all sales. Nah, all sales tadi ini total sales. Nah, total sales ini kita ganti dulu ya. Nah, udah masuk nih nilainya secara maksimal ya teman-teman. Karena kan ini all sales nih, pendapatan awal sebelumnya, terus dibandingkan sama dari skenario sales-nya atau hasil, klik lagi nih ya. Nah, atau hasil dari yang kita udah pilih skenario-nya. Nanti hasilnya itu muncul ketika kita menggerakkan atau melakukan simulasi ya, berapa persen yang mau dinaikkan. Nah, oke, ini udah selesai. Apa yang kita lakukan? Kita mencoba sekarang. Kita pilih dulu, misalkan kita mau buku ya. Buku kita mau simulasikan harganya. Nah, ternyata ketika mau kita naikin 5%, dia ada muncul nih kenaikan dari yang sebelumnya total sales sama yang setelahnya nih. Kita klik, itu ada tuh. Sebelumnya itu 613, itu jadi 663 ketika kita naikin si simulasi harganya. Nah, begitu juga ketika kita mau naikin sampai yang lainnya. Nah, pastinya kalau misalkan ini masih satu skenario aja ya teman-teman. Kalau logikanya, kalau kita naikin harganya terus dengan histori penjualan yang sebelumnya itu kan pasti naik ya. Misalkan data histori sebelumnya itu memang laku 50, tapi kan dengan harga aktualnya, kalau misalnya kita naikkan harganya, pasti kan dikali kuantitasnya pasti lebih otomatis naik dong harganya gitu. Jadi ini kalian bisa nanti latihan di rumah itu menggunakan skenario lain, makanya jadi jangan berhenti kalian menggunakan satu skenario aja, karena ya kita harus tahu juga dampaknya dari lainnya. Kalau misalkan harganya kita naikin, apa yang bakal berkurang gitu. Nah,
Jadi selama praktikum ini itu bukan semata-mata sebagai solusi yang optimum ya teman-teman. Jadi ini sebagai pembekalan untuk kalian dalam melakukan what if analysis dalam skenario kenaikan harga gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bilang, oh nih kita mainin nih 5%, oh udah naik, terus kalian makin naikin lagi, Kak makin tinggi banget nih nilainya, udah kita naikin aja 30% harganya. Iya pasti naik karena kan ini history teman-teman gitu. Jadi bukan dari harga yang kedepannya atau bahkan pertimbangan dari skenario lain gitu teman-teman. Jadi ini untuk sebagai praktik gitu ya, cara kalian nanti ketika kalian punya project selanjutnya itu bisa ada skenario lain, misalkan siapa tahu disuruh melihat perubahan skenario pada diskon, misalnya kita kan ada diskon, terus ada juga di kuantitas, nanti kita buat nih banyak, tapi kan semakin banyak skenarionya berarti kan semakin banyak rumusnya, makanya karena kita mengingat durasi kita nggak bisa pakai semuanya, kita coba salah satunya itu harga dulu untuk sekarang gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada satu lagi. Kalau tadi secara ini itu udah selesai, teman-teman. Untuk kalau kita cuma mau lihat dari produk kategorinya. Tapi mungkin kita mau lihat nih dari areanya. Kan tadi ada 4 area ya. Selain area mungkin kita tambahin ya. Cuman ini bukan nambah rumus skenario. Jadi cukup visualisasi ini itu bawahnya bukan dalam produk kategori aja tapi juga dalam sales areanya gitu, karena nanti bakal diwakilkan dari sini, nanti terbaca tuh dari per masing-masing areanya gitu. Jadi kita buat satu kali lagi, kita klik lagi, nah dia udah sekali, kemudian kita buat x-axisnya, berarti kita pakai yang area. Bentar, kita cari store area, kita masukin ke axis. Nah ini dia udah langsung otomatis ya. Terus y-axisnya apa Kak? Kita cukup langsung masuk hasil dari skenario aja. Kita nggak perlu dibandingin lagi. Sorry, salah masukin di sini ya teman-teman. Nah, klik lagi. Nah, taruh sini. Nah, seperti itu. Nah, ini dia udah tahu nih persebarannya, pendapatannya itu mana nih daerah yang paling menyumbang pendapatan paling besar. Ternyata di rumah kita di Lampung gitu ya, di daerah tempat tinggal kita tuh dia paling tinggi sekali, dia menyumbang sekitar 309 kuadriliun ya teman-teman. Kalau yang paling kecil itu Bali. Nah ini juga nanti bisa jadi bahan analisis, gimana sih caranya biar yang daerah Bali ini bisa meningkat gitu. Jadi mungkin, atau kalau misalkan nanti ada lanjutan gitu ya, lanjutan dari skenario ini, kan kalian berarti punya apa ya, punya skenario baru ya, bukan dari harga aja. Kalian bisa lihat nih kuantitasnya atau bahkan per diskonnya. Diskon yang paling berpengaruh itu di mana ketika dia naik 5% gitu, kira-kira yang paling laku di mana gitu. Nah itu bisa gitu. Nah itu seperti itu teman-teman untuk praktikum kali ini. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman sekalian ada kesusahan dalam mencoba atau melakukan latihan sendiri, atau bahkan nanti ada beberapa pertanyaan di materi yang sebelumnya, itu bisa ditanyakan kepada saya atau ke kakak-kakak ASEP yang lainnya. Itu kami terbuka, dan harapannya semoga walaupun dengan kuliah asinkron ini kalian tetap bisa mengikuti praktikum dengan baik. Mungkin itu saja karena waktu kita juga sudah banyak ya. Lumayan ini durasi videonya, mungkin untuk kalian semangat untuk belajar di rumah. Harapannya dengan video ini tidak hanya kalian bisa lihat satu kali aja, tapi bisa berkali-kali, mungkin bisa lebih masuk dalam pemahamannya dengan kendala kelas kita yang nggak bisa dilakukan secara offline
Gitu saja teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.